Habis Mbak Safa, gantian. Nanti gantian. Duduk dulu. Ya, nanti adik keluar udah masuk, bergantian. Mas Ryan, malah melayu-melayu loh. Kamu dari mana? Dalam. Kenapa? Pantun punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu semua urutan angka. Ya udah itu. Ya silakan Mbak Safa mau minum. Oke, saya mulai ya. Kita mulai ya. Tadi kok nggak dikembaliin? Oh ya sudah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa tadi? Kok ada suara? Aku takut meledak nanti. Tadi ada suara gede banget dari speaker, kaget aku ya. Oh, iya. Apa Mbak Sakit? Ya. Oh kan mandi ya. Tadi Mbak Tanika belum. Oh jawab Mbak Talita sik mangan. Habis ini Mbak Tanika ya. Nemuin kakakmu? Nemuin kakak? Di mana? Di sini. Oh. Deh. Nggak usah berpanjang lebar, dibuka bukunya. Buka pembelajaran 6. Pembelajaran 6, halaman berapa? Dicek ayo. Halaman berapa? Dicek cepet-cepetan ayo. Halaman pembelajaran 6, halaman berapa? Ayo, cepet-cepetan. Halaman berapa? Pembelajaran 6, subtema 3. 77. 77, Pak. Ya, 77. Oke. Ayo kamu kuwi tantune. Ya, silakan Mbak Tanika. Lah siapa? Tadi yang ada yang baru naik motor kok suaranya ngono kuwi. Oh, toh. Oh, tapi gak kedengaran kalau pas naik motor ya. Tadi barusan kelihatan banget ya. Oke, halaman 77. Masih kamu ngapain? Hah? Enggak apa-apa. Ketawa paling dia geli. Duduk. Nah. Iki lho sing ketawa, iki lho sing ketawa. No, dipakai masker sing apik. Wes, ya. Udah ketemu ya? Pipis ya. Yang banyak pipisnya ya. Ya, minum. Wes, momen bolak-balik ngono bae. Minum kamar mandi, ra sinau. Udah ketemu ya, halaman 77. Oke, tadi ada yang ikut. Mbak Evira pengen ngaco gue. Gue sih Mbak Evira sabar. Ya tadi ikut meet pertama, sesi 1 siapa aja tadi? Mbak Evira, Mbak Selvin, Mas Kevin, Mbak Safa, Mas Zakif, oh ya, Mbak Rifa. Pada ikut tadi ya, Mas Ryan. Tadi Mas Zawal juga. Tadi Mas Gani juga. Ini Mas Gani kelihatan juga. Tadi kita bahas apa tuh di sesi yang pertama? Bisa apa tadi? Saya ngomong lupa. Tetangganya ngapain? Lihat hantu. Atau tetangganya lihat hantu apa tetangganya jadi hantu? Tadi kan Pak Sep tadi papan tulis itu menggambar ini rumah kita, ini rumah tetangga kita. Kalau ada tetangga kita yang meninggal, jadi hantu dia. Atau tadi gambar pocong tadi Pak Sep tadi. Nggak kelihatan tapi ya. Tadi apa? Kamu jadi pocong? Enggak ya. Oke. Tadi kita di sesi yang pertama membahas tentang bagaimana kita kalau bertetangga itu harus apa? 77. Yuk, di sesi yang pertama tadi diingat-ingat lagi. Kita kalau bertetangga itu harus apa? Yang pertama, harus apa? Saling apa? Saling rukun. Saling rukun, saling tolong menolong. Saling tolong menolong, saling membantu. Wow.
Saling tidak membantu kalau besok kita meninggal, kita diminta memandikan diri kita sendiri. Kita diminta untuk menggali kubur sendiri. Kita diminta untuk masuk ke kubur sendiri. Bisa nggak? Nggak bisa. Iya, karena kita udah mati itu nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau kita sudah meninggal, yang bisa ngapa-ngapain adalah tetangga kita. Maka kalau kita kemudian tidak berbuat baik kepada tetangga kita, begitu nanti kita mati, kita ditinggalkan saja, biarkan begitu saja. Nanti lama-lama yang datang bukan tetangga, tapi apa? Ada lalat, ada belatung, Ada orang. kalajengking, ya itu satu-satu ya. Ada orang, Pak, orang. Ada orang. Oh, kalau kita sama tetangga tidak baik, maka orangnya nggak mau datang. Karena kita dinilai jelek, Mas. Kalau minum ya duduk toyo. Di sana loh, di pertigaan itu ada kursi di sana. Di pertigaan ada kursi, kalau duduk di sana ya. Mas Ryan, mohon maaf ya. Bajunya dimarapikan dulu bajunya. Ya, dirapikan dulu bajunya ya, mohon maaf ya. Mau minum, silahkan Mas Cio. Minumnya duduk ya. Mas Ryan, jangan buat mainan ya. Minta tolong bajunya tolong dirapikan dulu, dimasukkan ke dalam celana. Ya, bajunya dirapikan dulu. Ayo Mas Ryan. Kalau nggak dimasukkan nanti Pak Sipta yang masukin loh malahan. Geli kamu nanti ya. Tak masukin pakai sapu nanti. Ya. Kenapa Mas Gani? Apa? Wow, dosnya. Apa Mbak Tanika? Apa ini? Tadi di mana? Wih. Ora apa-apa. Ada taruh sini aja. Apa Mas Elvin? Lupa pakai dasi ya, apa-apa. Untung sekarang kita nggak ada upacara. Kalau ada upacara nanti kena ini denda. Sekali lagi ya, peringatan terakhir Mas Ryan. Tak itu sampai 3 kalau belum rapi bajunya tak copot sekalian malahan. Nah, ayo, apa-apa nanti biar jadi Tarsan ya. Dalam. Kalau upacara nggak pakai dasi aja bisa dukung. Ya, minum Mbak Safa, silakan Mbak Safa. Apa? Kenapa bajumu? Oh iya, itu bajunya adikmu ya? Udah kecil. Ya, kita masuk ke pembelajaran. Tadi di pertemuan yang pertama di sesi 1, kita harus berbuat baik kepada tetangga kita karena memang kita belum tahu nanti kapan kita akan minta bantuan kepada tetangga kita. Maka kita harus berbuat baik kepadanya biar besok kalau kita perlu bantuan, mereka mau membantu. Sekarang di pertemuan yang ke-6 ini, kita akan melanjutkan pembahasan kita di sesi yang pertama tadi. Yang mau membaca siapa? Mbak Talita nggak jadi. Ini Mbak Fira mau membaca nggak jadi. Mbak Talita. Gantian. Ya, sudah ditentukan. Sudah ditentukan Mbak Talita. Ya, dari Mbak Talita dulu. Yang belum nanti ya gantian ya. Masih ada kesempatan nanti. Oke? Ya, dari Mbak Talita dulu semuanya dilihat, yang di rumah juga di halaman 77. Silakan. Kemarin, ya, yang lainnya, bentar Mbak Talita. Yang lainnya dengarkan dulu. Kalau ada teman kamu yang membaca, maka harus diperhatikan. Jangan di sana nggak apa-apa ya. Besok kalau sudah normal, kamu di depan tak sudah di sini. Ya, saya baru nggak normal. Kita abnormal soalnya sekarang ya. Ya, Mbak Talita silakan. Bacalah dengan seksama. Oke, terima kasih Mbak Talita. Yang kedua yang membaca, lanjutkan siapa? Mas Elan. Setelah hujan reda.
Oke, terima kasih untuk Mbak Talita dan Mas Erlan. Ya, nanti lagi ya, nanti lagi. Oke, nanti lagi. Nah, kemarin turun hujan deras di lingkungan rumah Nina. Kemarin tadi malam juga hujan deras ya di rumah kita ya? Oh, nggak tahu karena bubuk. Tadi malam itu sekitar jam berapa ya? Oh, sore juga ada jam 12 ya? Nah, dari mulai kemarin sore itu sudah turun hujan. 7, Kak. Oh, jam 7. Nah. Terus? Oh, nggak ada hujan. Tadi malam Pak Septa juga bangun tidur, tapi nggak tahu jam berapa, nggak lihat jam soalnya. Tapi pas itu hujannya deras, terus banget. Dan hujan itu kalau turun dia nggak mau sendiri-sendiri senengannya gerombolan. Nggak mau sendiri-sendiri. Nah, iya kayak hujan. Nah, di rumahnya Nina, ya Mas Aidan bentar ya. Di sekitar rumahnya itu ada tombong nantian. Tanaman di halaman rumahnya Pak Anto tumbang menghalangi jalan. Pernah nggak lihat kalau Mas Elvin, ada apa tadi? Nah, makanya dengerin ya. Nah, makanya konsentrasi ya. Kalau Pak Septa berbicara maka konsentrasi. Jangan tongseng-terasi. Tongseng-terasi. Konsing. Oh. Wah, jangan ya. Oke. Nah, ceritanya di rumahnya Pak Anto itu ada pohon. Kalau gambar pohon gimana sih? Pohon. Wah, pohon. Pohon. Ya, bentar. Ini ada pohon. Wah, ini tombong. Tombong. Nah, ini pohonnya punya tangan 2. Ya. Ya. Ceritanya begitu. Ya, sebentar ya. Nah, ini malah jadi gambar orang. Nah, ceritanya ada hujan deras turun. Tung. Nah, di sini ada jalan. Karena hujannya sangat lebat, maka pohonnya jatuh. Bruk, jatuh di sini menghalangi jalan. Wah, menghalangi jalan sehingga kalau dia ada orang lewat, ada sepeda lewat, ya, kalau sepeda lewat. Nah, ini ada orangnya. Nah, ya, maka sepedanya nggak bisa lewat. Masa dia mau kling kayak gini lompat itu kan nggak mungkin ya. Nah, nah, maka sepedanya nggak bisa lewat. Dia mentok di sini pentok karena nggak bisa lewat sana karena ada pohon di sini. Nah, maka seluruh warga kampung pada berkumpul. Wah, berkumpul di sini. Woi, ayo semuanya masuk ke sini, kumpul-kumpul. Kita mau merubuhkan, mau menghilangkan. Nah, ada yang bawa gergaji, ada yang membawa arit, ada yang bawa sendok makan loh, ada yang membawa kampak, ada yang membawa macam-macam. Akhirnya pohon ini potong sedikit demi sedikit, terus diangkut, taruh di sini kayunya. Wah, kayunya taruh di sini. Nah, akhirnya setelah bekerja sama, maka pohonnya pun hilang sehingga sepeda ini dia bisa berjalan tuk sampai sini. Loh, kok dari Cilek? Nah, dari Cilek sih?
Ini gede dari cilik. Nah, oke. Inilah fungsi kita dalam bertetangga. Kalau misalnya kita kemudian hidup di sini sendirian misalnya ya, di sini rumah kita sendirian. Wih, rumah itu. Nah, ternyata rumahnya tetangga kita itu di sini. Jauh banget kan? Nah, kira-kira pada saat ini pohonnya tumbang, bruk gitu, bisa nggak kita menghilangkan dari jalan? Nggak bisa sendirian. Bisa tapi nanti 100 tahun baru bisa. Saking gedenya. Oh, enggak ya, paling 20 tahun ya. Seminggu lama. Nah, akan berbeda kalau kemudian tetangganya ada di sini. Wah, di sini. Maka pohon yang besar ini akan sangat dengan mudah dapat disingkirkan. Tuh. Itu hikmah kita dalam bertetangga. Sehingga, apa Mas Gani? Nih. Tadi malam mati lampu sedikit. Oh, pernah mati lampu. Yang benar mati lampu apa mati listrik? Kalau misalnya begini nih, ini nih. Nah, ini mati apa? Mati lampu. Kalau mati semuanya? Mati listrik, sehingga menyebabkan mati lampu adalah mati listriknya. Mati listrik. Oh iya. Oh, lama. Oh, Mas Gani. Ya. Mati listrik. 7 sampai jam 6 berarti mundur. Semalam ya, peminum tulis dengan. Oh, mati listrik sendirian di rumah? Mas Ryan, mohon maaf Ryan. Ya. Oh, wah ini fungsinya ya. Pada saat ini ada cerita nih, Mas Gani cerita pernah di rumahnya itu mati listrik. Malam atau siang, Mas? Malam. Sore, hampir malam ya. Oh, hampir maghrib. Nah, kita bayangkan ini seperti sekarang nih. Hampir maghrib. Jadi udah mulai gelap, tiba-tiba mati listrik dan sendirian di rumah. Hujan lagi. Juga pernah, Kak? Loh, kayaknya juga pernah. Wah, hujan lagi. Kira-kira gimana? Kamu juga pernah? Wah, Mas Selvin, Mak Danis, Mbak Tanika juga. Wah, Masya Allah, pernah semuanya. Berarti, Mas aku juga. Berarti kita bisa membayangkan ya. Nggak bisa bayangkan. Pada saat itu, turun hujan, kita di rumah sendirian, mati listrik, nggak ada lilin, nggak ada lampu lagi. Wah, senter aja cuma kecil, senter kecil. Nah, kita bisa bayangkan bagaimana kita terasa sendirian di rumah. Tapi tetangganya Mas Gani ternyata baik hati. Datang ke rumahnya Mas Gani, kemudian menemani. Tuh. Itulah hikmahnya kita bisa bertetangga dengan baik. Kalau kita sebagai anak tidak berbuat baik kepada tetangga, kira-kira kita gimana nih di rumah? Nggak ada yang peduli. Nggak ada yang menemani. Agak ganggu apalagi. Maka kita akan disengiti. Disengiti. Tidak disukai sama tetangga kita. Maka kita harus berbuat baik kayak tadi ini. Ya, silakan minum. Bajunya dirapikan Mas ya. Mohon maaf, dirapikan bajunya ya. Biar rapi. Oke. Kita lanjutkan. Nah, tadi di sini karena para tetangganya Nina dan Pak Anto tadi ya. Pak Anto ini sudah paham bahwa kalau kita bertetangga harus berbuat baik, mereka kemudian bekerja sama, bekerja bakti. Berapa lagi? Bekerja sama, bekerja bakti, bergotong royong. Intinya melakukan kegiatan bersama-sama untuk membersihkan pohon ini dari jalan sehingga bisa digunakan. Iya. Nah, siapa di sini yang pernah ikut kerja bakti di rumah? Wow, Mas. Wow, oke banyak. Oke ya, dari atas, dari depan nih. Saya pengen dengar ceritanya. Gimana Mas Sakif? Kamu pernah ngapain? Yang di rumah bentar ya. Yang di sini dulu.
Mau syuting di rumah. Terus? Suruh beres. Jadi satu rumah itu bareng-bareng membersihkan rumah. Kamu membersihkan apa? Membuang sampah dari dalam rumah, berarti banyak sampahnya ya? Banyak sampahnya. Ketahuan di rumah banyak sampahnya. Ya, oke, Mas Ake, siapa lagi tadi? Mbak Rifa juga? Oh, enggak. Mbak Danis? Oh, Mbak Danis, apa? Waktu itu kerja bakti di mana? Yang keras dong suaranya kayak Pak Septani loh, cetar membana seperti gerdek loh. Yuk, apa kenal lagi? Pak Septa dulu itu saya kerja bakti loh. Yuk. Apa? Oh. Terus bersihin yang lain lantai juga ya. Oke, itu Mbak Danis membersihkan sampah sama juga, jadi sama. Banyak sampah di rumahmu ya. Oke. Kalau ada teman yang bercerita jangan aku gitu. Nanti nggak kedengeran ya. Gantian dari belakang lagi. Yuk, Mas Tio. Nanti sampai sana. Iya. Oke, silakan. Ya Mas Tio, yang keras ya apa? Gimana kamu kerja bakti di mana nih? Pak Gani. Membersihkan meja sama membuang sampah. Tapi bukan mejanya dibuang ke tempat sampah ya? Oh, bukan. Oh ya, itu oke. Terima kasih. Mas Tio kerja bakti di rumah berarti ya? Di rumah. Ayo Mas Ryan, di mana kerja baktinya? Oh, bukan di rumah sendiri, terus gimana? Di tempat saudara. Kerja baktinya tempat saudara. Kamu ngapain kalau waktu itu? Bantuin nyuci piring. Oke, pinter. Nyuci piring mau mecahin piring? Nyuci piring ya? Ya siapa tahu nanti gitu terus cul kayak printer baru wing piar. Ya, oke silakan. Yuk, Mas Zakwan. Di mana kerja baktinya Mas Zakwan? Di masjid. Wah, hebat di masjid. Kamu ngapain di masjid? Bersihin ususnya siapa? Ususnya siapa ini? Oh, pas sembelih sapi, tak pikir ususnya siapa? Ususnya dia sendiri. Oke, berarti waktu itu Mas Yakwan jadi panitia kurban ya? Bersihin usus berarti gimana? Ususnya itu diginiin, gitu. Dikasih selang berarti ya? Dikasih selang, dimasukin selang terus disemtor gitu ya. Nanti keluar permen-permennya itu ya. Permen jadi bener. Oke, terima kasih Pak Jawan, hebat nih ya. Oke, siapa lagi? Mbak Safa, ayo Mbak Safa di mana nih? Di rumah? Oh, ada pengajian. Oh ya, terus Mbak Safa ngapain tuh? Wah, membantu menata kursi supaya berantakan ya? Oh, enggak, supaya apa? Supaya rapi. Seperti. Oh, kamu bawa sih? Wah, Wonder Moment. Wah, naik motor. Oh ya, silakan. Naik motor terus kamu naik motor gini, ambil bawa kursi. Oh, oke. Ini terima kasih Mbak Safa ya, udah bekerja sama membantu menyiapkan pengajian ya. Mbak Safa hebatnya Mas Gani. Bentar Mas Ervin habis ini. Nyabutin rumput. Rumputnya dicabut apa dipotong? Oh, dicabut rumput. Oh, oke, ini berarti di rumah ya? Rumput liar di sekitar rumah. Oh, ini nih ya. Jadi biar tanamannya subur, maka rumput-rumput di bawah ini harus dicabut. Oke. Terus rumputnya dikemanain, Mas? Dimakan. Karena Mbak Evira dimakan loh ya. Ini gini. Ayo, Mas Ervin ngapain Mas Ervin? Oh, tadi udah ya.
Mas Selvin ngapain Mas Selvin? Ayo kerja bakti di mana? Di rumah saudara Mas Selvin. Ngapain Mas Selvin? Bantuin ngerapiin kasur, dibawa ke rumah. Oh, mainannya dirapiin masukin kasur. Enggak ya. Oke Mas Selvin, terima kasih. Di rumah oh sama ngepel. Oh bisa ngepel. Oh. Ngepelnya dikasih air biur. Lu. Ya tak taruh sini, dia kepasang di situ. Oke. Nah, itu ya. Oh Mas Erlan, apa terakhir Mas Erlan? Yuk, Mas Erlan di mana kerja baktinya? Oh, kerja bakti di rumah. Mas Erlan ngapain? Mencuci piring. Oh, tadi sama dengan Mas Ryan tadi ya, mencuci piring. Terus menyapu juga. Apa lagi? Membuang sampah. Wah, ini Mas Erlan kerja bakti di rumahnya, mencuci piring, menyapu, membuang sampah. Tapi bukan membuang piring ke tempat sampah ya. Bukan ya. Nah, meletakkan sampah, pinter Mas, apa meletakkan sampah pada temannya. Nah, itu tadi bentuk-bentuk kita kerjasama untuk bergotong royong dimanapun tempatnya. Apa Mas Jakwan? Ada apa? Oh, tak kira manggil apa burung dara. Nah, jangan lo. Nah, sekarang coba dilihat di halaman 78. Ya, yang mau baca siapa? Oh, Mas Tio duluan. Berapa, Kak? Sebelum Mas Tio, yang di rumah ada nggak yang mau cerita yang di rumah yang ikut kerja bakti? Ada nggak? Kayana, Pak. Kayana, oke, Mbak Kayana. Sebentar, kita dengarkan ceritanya Mbak Kayana. Silakan Mbak Kayana, ceritanya gimana? Menyapu rumah. Menyapu rumah supaya rumahnya hilang ya? Rumah Enggak, supaya bersih. Oh, tak kira Mbak Kayana menyapu rumah supaya rumahnya hilang gitu. Disapu rumahnya supaya bersih. Berarti kerja bakti di rumah ya Mbak Kayana ya? Oh iya, apa Mbak siapa? Oh, muat. Sapunya sehubah. Ya, Mas Ryan. habis itu cuci piring, Pak. Wah, habis itu cuci piring juga toh. Oh iya, oke Mas Jakwan. Ya bagus ya. Mas ya dikembaliin dong. Dikembalikan tadi di mana tadi? Cuci piringnya buang sampah terus Oh, cuci piring sama membuang sampah. Oh, sama membuang jendela. Mecahin jendela. Oh, mecahin jendela? Kok mecahin jendela? Enggak, bersihin kaca jendela. Oh, bersihin kaca jendela, Mbak Eviraku. Ya, minum. Oke, silakan minum. Oke. Nah, itu ya tadi cerita-cerita kita yang sudah bergotong royong. Ya, sekarang yang mau kamera kemana? Nah, ini kameranya hang, sebentar, error. Ya, oke sudah. Ya, jam 12 udah, jam 11. Ya, silakan dibuka halaman 78. Ya, yang belum. Sip, pintar. 78. Akan dibacakan oleh Ustadz kita. Oh, tadi sudah ditunjuk. Oke, silakan minum. Ustadz Valencio. Silakan Ustadz. Iya, nanti gantian. Ya, yang lainnya dengerin dulu. Mas Ryan, tempat duduknya di mana? Mas Gani. Mohon maaf, tempat duduknya mana? Oke. Satu paragraf saja. Nanti bergantian sama temennya. Ya, minum Mbak Talita. Oke, sebentar. Ada yang belum masuk. Nanti ya gantian ya. Ya, Mas ya didengerin. Mas Selvin. Beberapa pohon besar. Oke. Oke, terima kasih Mas Tio. Yang kedua siapa? Mas Ryan, yuk.
Kini, yuk Mas Ryan. Hmm. 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 Oke, terima kasih Mas Cio dan juga Mas Ryan membaca. Yuk Mas Selvin, terakhir buatlah, yuk buatlah. Peragakan. Oke, terima kasih Mas Cio, Mas Ryan dan juga Mas Selvin yang sudah membacakan. Nah, di situ tadi kita diminta untuk mencermati cerita. Ada apa ceritanya tadi itu? Minum, murah minum. Nyambung. Apa Mas Gani? Tentang apa ceritanya Mas Gani? Iya. Nah, yo, kamu pipis tenanan orang, bolak-balik pipis wae. Udah 3 kali lu pipis dia itu soalnya. Oh, ya. Oke, apa tadi Mbak Safa, tentang apa Mbak Safa? Membersihkan lingkungan Mas Gani. Mbak Safa sama ya, membersihkan lingkungan ya. Nah, tadi di situ bercerita tentang bagaimana lingkungan itu dibersihkan dari pohon yang besar. Yang sudah rapuh. Karena kalau pohon itu tidak ditebang, kayak tadi itu ada motor yang sedang lewat, karena pohonnya lapuk kemudian kena angin, wush, pohonnya ngantuk terus bubuk, bluk. Pas ngantuk, pas bubuk, di bawahnya ada motor yang lewat, plung. Ya sudah, pohonnya kena motor, bluk. Nah, motornya kemudian jatuh orangnya meninggal. Jungkel, jatuh, kasihan. Oleh karenanya kita di Indonesia itu ada satu dinas, namanya Dinas Lingkungan Hidup. Ya, Dinas Lingkungan Hidup. Dinas ngukur. Ya, Mas Selvin, mohon maaf, hadapnya ke sini ya. Nah, Pak Septa kan di sini. Oh, dia tuh ngeliatin Mbak Safa terus ya dari tadi itu. lah dari tadi itu lihat ke belakang terus kok. Nah, Pak Septa di sini ya. Halo Mas ganteng. Ya, Pak Septa di sini ya. Nah, lihatnya ke sini ya. Oke? Nah, maka ada dinas yang namanya Dinas Lingkungan Hidup. Nah, dinas pesing. Kok pesing? Ya. Fungsinya salah satunya adalah kayak tadi. Kalau ada pohon yang sudah lapuk, maka dinas ini kemudian segera untuk menebangnya. Nah, Mas Ryan, ya duduk ya. Oke. Nah, ini juga lapuk, maka ditebang. Sampai-sampai kalau misalnya ya, ini kan di atas kita itu kan biasanya ada tiang listrik kan. Nah, ada tiang listrik. Nah, ini ada kabel listrik. Nah, aneh sekali ya. Tiangnya tipis ya wes, rada kandel. Nah, toh. Ya, garis-garisnya. Ini malah kayak pohon kelapa nanti macet gimana. Malah kayak pohon kelapa. Nanti tinggal gini kan. Nah, pohon kelapa. Ya, minum silakan. Nah, maka kalau kemudian kita di rumah punya pohon, kebetulan yang atas itu sudah hampir mengenai tiang listrik, wah sampai di sini, maka ini harus segera kita pangkas, tebang. Nah, dikurangi segini misalkan. Karena apa? Karena
Ya. Nah, bahaya. Ada dua jenis kabel listrik. Yang satu, kabelnya itu seperti ini. Ini kabel yang utama, terus dibungkus di luarnya. Ada plastiknya warnanya hitam biasanya. Nah, tapi ada yang kabel listrik itu tidak dibungkus. Jadi dia hanya satu kawat begini. Maka kalau ini kita pegang, wah, kita bisa goyang dombret nanti. Ya kan, bisa kesetrum. Sama kalau kemudian ini pohonnya kita sudah hampir mendekati kabel, maka harus segera kita potong. Ya, nanti di rumah dicek ya, ada nggak pohon yang tinggi yang dekat dengan kabel listrik. Kalau ada, nah hati-hati nih. Kalau nyentuh listrik, karena nanti begini, apalagi kalau sudah menyentuh ya, sudah menyentuh seperti ini. Bisa jadi kita pegang ini, nanti kita jadi rambutnya itu jadi kayak gini. Jadi Naruto. Ya. Lah iya, karena ini bahaya. Termasuk konduktor. Apa itu konduktor? Enggak tahu. Ayo. Nah. Nah, listrik. Oh iya. Karena pohon itu, Mas Yakwan, Mas Ryan. Coba, Mas Yakwan. Karena pohon termasuk apa, Mas Yakwan? Tumbuhan anak. Tumbuhan hidup. Dia bisa jalan gitu ya. Mas Ryan, termasuk apa pohon itu? Dia bisa mengalirkan listrik. Namanya apa? Ada yang tahu nggak? Kondensor. Konduktor. Namanya konduktor. Yaitu barang-barang yang bisa mengalirkan listrik. Jadi kalau kita ada pohon yang kena listrik di sini, hati-hati jangan dipegang. Nanti jangan-jangan malah tak coba, tak buktikan gitu, dipegang gitu, ya sudah kamu goyang dombret nanti. Ya. Lah iya, makanya pakai perlengkapan yang safety. Jadi misalnya gini. Biasanya mereka memakai sarung tangan, karet yang kering, dan itu dari sini sampai sini. Iya, jadi nggak cuma segini. Kalau kita punya segini toh. Kalau mereka pakai sarung tangan ini sampai sini, sampai segini. Terus, nah jadi nanti kakinya juga pakai sepatu boot yang tinggi sampai sini. Wah, sampai sini. Iya, kadang-kadang ada juga baju karet tapi cuma sini cuman sampai segini toh. Nah, ada seperti itu. Itu fungsinya supaya kalau kita tidak sengaja megang kabel, itu tidak tersetrum. Karena karet termasuk apa ayo? Isolasi mandiri. Kalau tadi namanya konduktor. Konduktor itu yang bisa mengalirkan. Kalau tidak bisa namanya isolasi mandiri. Asepta. Isolator. Asepta. Iya, ada apa? Pipis. Pipis ya, silakan. Pipis di kamar mandi ya. Jangan di kamar sendiri. Ya, boleh. Oke ya, kalau yang ini menghantarkan. Bisa baca nggak? Kalau yang ini tidak menghantarkan. Bisa baca nggak? Nggak bisa. Ini tulisan dokter ini soalnya. Ini tulisan dokter Septa ini. Ini menghantarkan, ini tidak menghantarkan. Jadi kalau nanti, iya kayak mamanya Mbak Safa, dokter THT ya. Nah, ini besok ada di kelas atas besok. Kamu tak kasih tahu duluan. Kalau yang menghantarkan namanya konduktor, yang belum namanya isolator. Itu ya. Oke. Nah,
Udah mau habis waktunya. Nah, karena tadi itu Mas Zakwan, mohon maaf duduk saja Mas Zakwan ya. Nah, karena di dalam cerita tadi itu yang dibacakan oleh teman kamu, di sana sudah gersang, maka iya, ada apa Mbak Safa? Ada namanya? Baca-baca. Oh iya ya, pada bawa nggak? Nanti yang bawa boleh dikumpulkan deh. Yang bawa boleh dikumpulkan. Pak Sirta lupa tadi juga yang di pertemuan pertama. Ya, terima kasih Mbak Safa udah diingatkan. Nggak apa-apa ya, lupa nggak apa-apa, bisa lagi. Wah, ya bisa lagi nggak apa-apa. Nah, oke nanti Mbak Safa ya, nanti ya. Nah, bebas. Karena tadi sudah terlalu panas, maka Dinas Lingkungan Hidup menyiapkan bibit pohon. Nah, jumlah bibit yang disiapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup adalah 900 bibit pohon. Siap, hitungannya, bukunya disiapkan. Sekali lagi ya. Dinas Lingkungan Hidup menyiapkan bibit pohon jumlahnya 900. Ya, silakan. 990. Kayaknya. 900 ya, 900 bibit pohon. Dalam. Ya. Nggak bawa buku, ya wes di buku yang itu. Mbak tulis enggak? Oh ya, dibuat di paling belakang. Di sini kan ada catatan ya di buku kamu. Bisa dibaca. Berapa, Pak? Ini enggak ada, Pak Sipta buat sendiri. Kalau di buku ada di halaman 79 ya. Tapi ini Pak Sipta buat sendiri temannya. Iya. Ya belum kok, pertanyaannya aja belum. Nah, nanti kita lihat ya. Oke. Nah, dah. Tipis. Ya, silakan. Ya, silakan. Dari 900 bibit pohon yang disiapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup, apa Mas Ryan? Enggak. Iya, bisa. Cek gantian Mbak Safa baru minum, nanti gantian minumnya. Ada akan dibagikan apa? Engko bentar, masih ada kamar mandi, nanti gantian. Akan dibagikan ke jalan-jalan yang ada di sekitar rumah Pak Anto yang tadi tumbang. Nah, pertanyaannya, berapakah jumlah pohon yang bisa diberikan di jalan-jalan yang ada di rumah sekitar Pak Anto? Ya, silakan. Nah, itu ya. Sekali lagi ya, ingat-ingat. Mas Ryan, mohon maaf ya. Ada 900 bibit pohon. Mas Selvin, duduk Mas Selvin. Kok enggak duduk? Ada 900 bibit pohon yang disiapkan Dinas Lingkungan Hidup yang akan dibagikan ke jalan-jalan di sekitar rumah Pak Anton. Pak Anto. Pertanyaannya, ada berapakah setiap pohon yang dibagikan di jumlah jalan sekitar rumah Pak Anto? Maka kalau seperti ini berarti ada dua pertanyaan. Ada berapa jalannya, ada berapa pohonnya. Yang ini menjadi apa? Hasil 900. Maka kalau kita pertanyaannya seperti yang Pak Seta sebutkan tadi, misalnya saya misalkan satu jalan akan saya tanami 10 pohon. Kita tentukan dulu jumlah pohonnya yang lebih kecil dari 900 dan bisa untuk membagi. Ya, Misalnya saya, ya bentar Mas Hari ya. Ya, saya tentukan nanti di semua jalan, masing-masing jalan akan saya tanami pohon 10.
Berarti jumlah jalannya berapa yang bisa kita tanami? Maka di sini 900 dibagi 10. Ya, untuk menentukannya seperti itu. Cara menghitungnya sini berarti 900 dibagi 10. Oke, sekarang ada 00-nya. Udah, ini kita coret dulu satu. Coret dulu satu. Tinggal 9 dibagi 1 bisa enggak? Bisa enggak? 9 bagi 1? Ya, yang dibagi lebih besar berarti bisa. 9 bagi 1 9. 0 bagi 1 bisa enggak? Enggak bisa karena lebih kecil. Makanya sudah tinggal kita naikkan. Nah, maka kalau nanti setiap jalan itu saya tentukan ditanami 10 pohon, berarti kemungkinan akan ada 90 jalan yang bisa ditanami. Yuk, waktunya sudah habis. Ya. Iya, ayo Mas Yani apa? Panas kenapa? Ya, coba kamu cuci muka ya. Cuci muka sana di kamar mandi. Panas juga ya. Oke, caranya begitu ya. Misalnya di sini saya tentukan 9. Kira-kira berapa jalan? 100. Oke. Misalnya di sini saya tentukan 450 pohon. Berarti berapa jalan? Ini dibagi ini. Ini bagi ini. Berapa? Berapa? Yang hitung? 10. Ini tinggal dicoret, ini dicoret. 90 dibagi 45 berapa? Caranya 45 ditambah 45 tambah 45. Ya, ini tambah ini berapa? 3 juta. Ini berapa? Ini tambah ini. 45 tambah 45. 90. Nah, sama enggak? Wah, berarti ada berapa? 1, 2. Wah, berarti 900 dibagi 450 ada 2. Wah, gitu caranya ngitung tuh. Sambil kamu kemas-kemas. Kalau misalnya saya tentukan di sini ada 30. Ayo, berapa jumlah jalannya? 900 dibagi 30. Berapa berarti? 900 bagi 30. Ininya coret, 90 bagi 3. Piro? 90 bagi 3 berapa? 9 bagi 3 berapa? 3. Caranya 3 gimana? 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3. 3 tambah 3? 6. 6 tambah 3? 9. Oh, udah sama ini. 9. Oh, berarti ada berapa angka 3? 1, 2, 3. Oh, berarti 3. 3 kali 3? 9. Karena udah ada ini 0 lagi tinggal nggak bisa nih turunkan. Naikkan. Berarti kalau ini 30, berarti di sini juga 30. Itu ya. Bukunya aja sebentar ya. Nanti sambil mengumpulkan ya habis ini ya. Oke. Gitu ya caranya ya. Ya. Ayo. Cara membuat diam adalah dengan diam. Iya. Coba kalau misalkan semuanya bilang, ayo diam, malah nggak jadi diam. Tapi dengan kita diam aja, itu sudah membuat kita diam. Nah, itu ya. Ya, siap-siap berdoa.
Yang di rumah juga siap-siap berdoa ya. Coba. Nih, minum. Ya, berdoa dulu ya. Dalam. Oh, jangan. Nanti orang tua kamu yang menunggu, kasihan di bawah. Nanti yang terakhir ini silakan dicoba di rumah ya. Caranya bagaimana ya? Apa Mbak Evina? Mau minta tugas? Enggak, ya udah. Enggak usah tugas, enggak usah. Oh. Besok pagi PH ya? Besok pagi PH. Enggak ada. Ya, sikap berdoa. Semua sikap berdoa. Mas Gani, mohon maaf Mas Gani, Mas Ryan. Ya bagus mejanya Mas Ryan, mohon maaf. Kamu udah badannya kecil, mejanya gede, tak hitung nanya keting badan piye. Ya, kita berdoa wahid, isnani, salasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang di rumah maupun yang di sekolah, tadi yang terakhir kita bahas, silakan mempelajari di sendiri. Besok pagi kita ada Zoom besar, terus ada PH. Ya. Jadi belajar juga PH untuk subtema yang kedua. Oke ya. Mana? Ini kemarin habis bikin jemuran di rumah. Terus kena tang. Tadi Pak Sipta cukup sekian dan terima kasih untuk semangatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang mau mengumpulkan buku boleh satu-satu ke depan. Ya. Yang nggak bawa berarti besok ya. Ya, yang sudah lupa kita ingat ya, kita mengumpulkan satu anak satu buku ya untuk pojok baca kita. Mbak Tanika dulu boleh? Sini. Oh ya, udah kasih nama ya? Udah kasih nama belum? Belum, kasih nama dulu, Ini Mbak Safa. Oke, si anak spesial Mbak Safa. Oke, yang di rumah yang mau live silakan diperbolehkan ya. Jangan lupa membawa buku ya, satu buku saja ya. Ya, silakan. Oh, yang ini ya enggak yo. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam Mas Aidan. Terima kasih ya. Lah yo, nanti pelajari piye. Udah saya dibaca. Oh ya, sip. Oh ini toh, udah dikasih pembatas. Ini nanti ditutup aja, nanti hilang undan. Disimpan aja. Nah, simpan di rumah. Ya, besok hari Rabu bawa buku satu ya. Satu bebas dikasih nama dulu. Ya. Yang tidak duduk gak boleh pulang. Mas Gani, mohon maaf Mas Gani. Oh, kok mati? Tuh, jangan disentuh-sentuh kameranya ya. Kalau sentuh soalnya mati ini tuh. Jangan dipegang-pegang kameranya ya, mohon maaf ya.
Jangan disentuh, jangan dipegang, jangan digoyang-goyang.